Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok satu dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan PPT dengan topik yang sangat menarik, yaitu terkait dengan manajemen produktivitas dan kualitas. Next. Nah, sebelum kami memulai paparan, inilah orang-orang di balik pengerjaan proyek ini, yaitu dengan Bu Al-Fatih sebagai dosen pengampu dan teman-teman saya yang lain yang dimana turut membantu proses pengerjaan materi ini. Next. Nah, kita bisa mulai masuk ke dalam topik. Nah, ini adalah topik-topik yang akan kita bahas, yaitu mulai dari pendahuluan, lalu ada kedua, ada manajemen produktivitas dan kualitas, lalu kita akan masuk ke studi kasus, dan yang terakhir adalah penutup. Next. Oke, pada paparan kali ini, kami akan menggunakan perusahaan Unilever sebagai contoh dari topik kami, yaitu terkait tadi, yaitu manajemen produktivitas dan kualitas. Nah, Unilever Indonesia itu telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan FMCG terkemuka di Indonesia yang senantiasa menemani keseharian masyarakat melalui beragam produknya, seperti Lifebuoy, Sunlight, Pepsodent, Bango, dan lain-lain. Nah, saat ini Unilever Indonesia yang berkantor pusat di Tangerang sudah memiliki lebih dari 40 brand dan juga 9 pabrik, yang dimana bertempatan di area industri Jababeka Cikarang. Next. Nah, lalu dalam persaingan pasar, suatu produk kan diharapkan mempunyai kualitas yang tinggi agar dapat bersaing dan menarik target pasarnya. Sebuah perusahaan yang menyuplai suatu produk tentu saja terdapat keterkaitan yang kuat antara produktivitas dan kualitas. Produk yang mempunyai kualitas tinggi itu melambangkan adanya produktivitas SDM dan SDA yang memadai. Pada pembahasan kali ini, kami akan menggunakan produk kecap Bango yang berada di bawah Unilever sebagai contoh. Pemfokusan pembahasan ini akan berada pada ranah produktivitas dan kualitas yang diberikan pada produk kecap Bango. Lalu kecap Bango sendiri atau Bango sendiri itu merupakan salah satu produk penyedap makanan kecap pada laman Unilever yang dimana terpapar pada produk tersebut itu telah diproduksi sejak tahun 1928 hingga saat ini. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penulisan. Rumusan masalah yang pertama adalah pengertian akan suatu produktivitas secara general, selanjutnya pengertian akan kualitas yang tercermin pada produk, barang dan jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, bagaimana korelasi produktivitas dan kualitas sebagai input dari produk yang dihasilkan. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi dalam mengelola produktivitas dan kualitas perusahaan. Tujuannya adalah yang pertama mengetahui penjelasan akan manajemen produktivitas, selanjutnya mengetahui pengertian akan manajemen kualitas, dan mengetahui hubungan antara produktivitas manajemen dengan kualitas manajemen. Yang terakhir, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dan kualitas. Selanjutnya ada pembahasan materi. Apa itu manajemen produktivitas dan kualitas? Manajemen produktivitas sebagai rasio dari output dari sebuah sistem dengan input yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Dalam hubungan produksi, input adalah tenaga kerja, material, energi, dan modal. Selanjutnya, manajemen kualitas adalah suatu cara peningkatan performansi secara terus-menerus atau continuous improvement pada setiap level operasi atau proses dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Siklus produktivitas. Pada dasarnya, konsep siklus produktivitas terdiri dari 4 tahap utama, yaitu pengukuran produktivitas, evaluasi produktivitas, perencanaan produktivitas, dan peningkatan produktivitas. Untuk mencapai konsep siklus produktivitas, dapat melalui perhitungan di mana output yang dihasilkan akan dibagi dengan input yang dipergunakan. Output sebagai pencapaian tujuan dibagi dengan input sebagai penggunaan sumber daya. Hasil dari pembagian tersebut nantinya menghasilkan produktivitas secara efektif apabila kondisi peningkatan output dengan jumlah input bersifat tetap, dan akan menghasilkan produktivitas secara efisien jika output yang dihasilkan tetap namun inputnya turun. Unilever Productivity Management. Dalam penerapannya, manajemen produktivitas seperti yang telah disebutkan, PT Unilever melakukan penerapan merujuk pada fungsi MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan produktivitasnya. Fungsi MSDM sendiri dapat berupa fungsi manajerial dan fungsi operasional, dan secara umum fungsi manajerial di perusahaan Unilever sudah diterapkan dengan baik. Selanjutnya yaitu ada pengendalian kualitas.
Pengendalian kualitas dilakukan berdasarkan inspeksi dengan penerimaan produk yang memenuhi syarat dan penolakan yang tidak memenuhi syarat, sehingga dapat mencegah timbulnya masalah mengenai kualitas pada produksi berikutnya. Russell and Taylor mengidentifikasi 6 peran pentingnya kualitas, yaitu ada meningkatkan reputasi perusahaan, menurunkan biaya, meningkatkan pangsa pasar, dampak internasional, adanya pertanggungjawaban produk untuk penampilan produk, dan mewujudkan kualitas yang dirasakan penting. Selanjutnya, Unilever Quality Management. Dalam penerapan manajemen kualitas, kata Unilever menggabungkan dengan sistem manajemen mutu. Produk yang sedang diproduksi akan menjalani proses keamanan secara mandiri dan ketat. Selain itu, para pemasok bahan mentah hanya dapat diluluskan setelah melalui serangkaian checkpoint untuk memastikan keamanan dan kepatuhannya dengan ketentuan peraturan serta persyaratan hukum yang berlaku. Kata Unilever juga membuka sebuah layanan konsumen khusus yang disebut Suara Konsumen untuk menangani keluhan dan pertanyaan konsumen mengenai produk yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu bagaimana cara mengelola manajemen produktivitas dan kualitas. Pengelolaan manajemen produktivitas dengan kualitas dapat dilakukan melalui pengukuran produktivitas dengan membagi output dengan input disertai perhitungan elemen kualitas akun seperti produk yang ditolak atau berkualitas buruk. Karena dalam peningkatan produktivitas tidak hanya berarti produksi produk atau jasa yang efisien, tetapi juga produk dan jasa yang diperlukan, diminta, dan dibeli oleh pelanggan dan masyarakat luas secara berbeda. Suatu produk yang berhasil dinilai dari efisiensi dan keefektifan dalam produksinya. Terdapat hubungan dalam keduanya dan memerlukan pengelolaan dalam pelaksanaannya. Seperti yang kita ambil di sini yaitu contoh produknya yaitu Bango yang diberikan oleh PT Unilever. Dimisalkan dengan satu produk Bango dihasilkan oleh satu karyawan, maka PT Unilever akan memberikan CSR demi pemaksimalan pembuatan atau output produk sebagai contoh produktivitas dalam sumber daya. Produktivitas yang diberikan tentu diselaraskan dengan kualitas yang menjadikan hasil atau bukti nyata. Kualitas yang tinggi diindikatorkan dengan kepuasan konsumen. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi manajemen produktivitas. Menurut Todaro, yang mempengaruhi produktivitas adalah modal manusia yang meliputi pendidikan dan kesehatan. Tetapi menurut Gomez, produktivitas sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama tentunya ada knowledge atau pengetahuan, merupakan bentuk dari penguasaan ilmu terhadap suatu bidang yang berkaitan dengan tugas-tugas pegawai. Pengetahuan yang baik akan menyebabkan peningkatan produktivitas pegawai, sehingga tercapailah kinerja yang efektif dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Yang kedua ada skills atau keterampilan. Sumber daya manusia yang memiliki kinerja yang baik dan mencapai kinerja yang baik diperlukan suatu keterampilan yang baik. Semakin tinggi keterampilan, maka semakin baik pula pekerjaan tersebut terselesaikan. Lalu selanjutnya yang ketiga ada abilities atau kemampuan, yaitu apabila seseorang pegawai memiliki kemampuan yang baik, tentunya akan memberikan dampak positif terhadap produktivitas pegawai. Dan tentunya pegawai tersebut akan memiliki kinerja yang baik pula. Yang keempat ada attitudes atau sikap. Apabila seseorang memiliki sikap yang baik sesuai aturan dan norma yang berlaku, tentunya akan memiliki kinerja yang baik juga. Yang terakhir ada behavior atau perilaku. Perilaku manusia juga akan ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang telah tertanam dalam diri pegawai, sehingga dapat mendukung kerja yang efektif atau sebaliknya. Dengan kondisi pegawai tersebut, maka produktivitas dapat dipastikan dapat terwujud. Oke, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi manajemen kualitas. Menurut Flynn, Scobert, dan Sakalubara mengidentifikasi 7 faktor kualitas, yaitu adalah yang pertama dukungan manajemen atau manajemen support, yang kedua informasi kualitas atau quality information, yang ketiga manajemen proses atau proses manajemen, yang keempat ada desain produk atau product design, yang kelima ada manajemen kekuatan kerja atau workforce management, yang keenam ada keterlibatan pemasok atau supply involvement, dan yang terakhir ada keterlibatan karyawan atau customer involvement. Lanjut. Lalu ada syarat sukses manajemen kualitas. Yang pertama adalah faktor strategik. Terdapat 5 indikator yakni komitmen manajemen puncak, budaya organisasi, kepemimpinan, perbaikan berkelanjutan, dan tujuan dan kebijakan kualitas, serta benchmarking. Yang kedua ada faktor taktis. Terdapat 8 indikator, yakni pemberdayaan tenaga kerja, keterlibatan tenaga kerja, pelatihan tenaga kerja, pembentukan tim kerja, penggunaan teknologi informasi, kualitas pemasok, hubungan pemasok,
penilaian terhadap kinerja pemasok. Lalu yang terakhir ada faktor operasional. Terdapat 8 indikator, yakni ada desain produk dan jasa, pengendalian proses, manajemen hubungan pelanggan, pengetahuan pelanggan dan pasar, jadwal implementasi TQM, konversi dan utilitas sumber daya, serta inspeksi dan pengecekan kerja. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada studi kasus. Lanjut. Studi kasus yang kami pilih dari kelompok kami itu adalah produk Bango dari PT Unilever. Dalam dunia global saat ini, semakin banyak perusahaan yang memperhatikan pengembangan masyarakat lokal sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan mereka. Unilever Indonesia sebagai anak perusahaan Unilever Worldwide juga mengajak masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam proses produksi dengan menanam dan memasok kedelai hitam. Kedelai hitam merupakan bahan baku utama untuk produk kecapnya yang diberi nama Bango. Komunitas petani telah dibantu sejak tahun 2021 oleh perusahaan dan beberapa pakar universitas terkemuka untuk meningkatkan kapasitas memasokkan dari petani kedelai hitam lokal tersebut dan memenuhi kinerja yang ditetapkan oleh Unilever Indonesia. Proses peningkatan kerja ini terus dipantau oleh tim pengadaan dan pengendalian mutu. Bango secara konsisten menghadirkan kecap berkualitas tinggi yang hanya terbuat dari 4 bahan pilihan dari alam, yakni kedelai hitam Malika, air, garam, dan gula yang dirawat sepenuh hati melalui Bango Pangan Lestari. Dengan cara petani yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan, Bango dengan tagline yang berbunyi rasa legendaris, menggambarkan adanya rasa otentik yang dihadirkan oleh PT Unilever terhadap para konsumennya. Oke, lanjut. Berikut ada gambar dari kemasan produk Bango dari PT Unilever. Ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada Bango kemasan saset, yang kedua ada Bango kemasan botol plastik, dan yang terakhir ada Bango kemasan botol kaca. Oke, selanjutnya PT Unilever dalam hal ini telah melakukan kegiatan Below the Line, yaitu dengan mengadakan event tahunan, Festival Jajanan Bango, dan singkat jadi FJB. Di sini, PT Unilever menerapkan strategi komunikasi pemasaran dengan lebih mendekatkan dengan konsumen, yaitu dengan mengadakan event dan khususnya untuk Kecap Bango dengan mengadakan festival. Melalui event festival jajanan Kecap Bango, tidak hanya mendapat publisitas yang sangat tinggi dari media massa. Event ini pun berhasil menciptakan efek getok tular, yaitu bahasa Inggrisnya word of mouth. Misalnya, seorang penggemar kuliner dari Jakarta mengaku menggunakan event ini sebagai ajang reuni teman-teman kuliahnya. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai strategi yang dilakukan Bango dalam festival tersebut, sehingga setiap penyelenggara selalu berhasil dengan baik. Next. Selanjutnya, kecap Bango merupakan salah satu industri kecap yang mampu bersaing dengan pasar kecap yang ada di Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan konsumen melakukan keputusan pembelian produk kecap Bango, seperti harga, kualitas produk, dan citra merek produk tersebut. Apabila dilihat dari faktor harga dan kualitas produk, Bango merupakan satu-satunya kecap yang menggunakan bahan alami dari kedelai hitam, sehingga produk lebih kental, lebih manis, dan lebih meresap ke dalam masakan. Karena kualitas bahan unggulan seperti itu, Bango jelas menyasar segmen premium, kelas A dan B, dengan harga di atas rata-rata harga kecap pada umumnya. Dilihat dari faktor merek, kecap Bango adalah salah satu produk yang sangat dikenal masyarakat di mana brand awareness-nya sangat tinggi. Next. Nah, terlihat dalam data yang terpapar, Bango merupakan kecap yang dikonsumsi paling banyak menunjukkan pendapatan yang unggul dalam hasil produk serta terpenuhi ekspektasi konsumen yang menjadikan pembelian kian stabil. Jadi selanjutnya penutup. Next. Menurut pandangan kelompok kami, Managing for Productivity and Quality yang diterapkan oleh PT Unilever adalah suatu strategi yang terbilang cukup bagus, karena PT Unilever sangat memperhatikan manajemen produktivitas dan kualitasnya. Singkatnya, dalam manajemen produktivitas, PT Unilever, perusahaan mampu memberikan hak dan kewajiban
karyawan sesuai dengan kapasitas dan skill karyawan, dan bahkan juga menerapkan corporate social responsibility dengan memiliki dampak baik terhadap masyarakat sekitar. Perusahaan ini juga menghasilkan produk-produk yang cukup diminati oleh masyarakat Indonesia. Tapi dari bagusnya pola manajemen di PT Unilever, perusahaan tersebut juga memiliki kekurangan. Seperti contohnya dengan banyaknya produk yang dihasilkan oleh PT Unilever, bisa kita lihat rendahnya respon pasar terhadap pada produk-produk tertentu, sehingga adanya produk yang bisa dibilang tidak sesuai dengan target produksi. Meski begitu, banyak produksi dari PT Unilever yang juga dikonsumsi besar-besaran dan melebihi target pasar, sehingga dapat dikatakan bahwa PT Unilever dapat menjadi salah satu perusahaan terbesar karena banyaknya produk yang dihasilkan untuk digunakan oleh keperluan konsumen pada kehidupan sehari-hari. Next. Kesimpulannya, manajemen produktivitas dan kualitas adalah perbandingan antara input dan output, masukan dan pengeluaran dalam kegiatan menghasilkan suatu produk ataupun jasa. Kualitas di sini tentunya bukan hanya pada produk atau barang, tetapi juga diaplikasikan pada sektor jasa atau pelayanan. Di era globalisasi ini, persaingan pada pasar semakin kuat sehingga suatu produk diharapkan mempunyai kualitas yang tinggi agar dapat bersaing dan menarik target pasarnya. Produk yang mempunyai kualitas tinggi melambangkan adanya produktivitas SDM dan SDA yang memadai. Nah, jadi kesimpulannya manajemen produktivitas di suatu perusahaan saat perlu diperhatikan karena akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kesuksesan suatu perusahaan. Jika manajemen produktivitas di suatu perusahaan itu lemah, maka perkembangan perusahaan tersebut otomatis akan melemah. PT Unilever juga merupakan salah satu perusahaan yang dapat dikatakan cukup bagus dalam pencapaian manajemen produktivitasnya dengan kualitasnya sehingga dapat dijadikan contoh oleh perusahaan-perusahaan lain. PT Unilever ini juga melakukan penerapan produktivitas kepada tenaga kerjanya dengan memberikan apa saja yang dibutuhkan agar mampu meningkatkan produktivitas mereka, seperti pelatihan, pemberian hak dan kewajiban maupun penempatan posisi sesuai dengan skill yang dimiliki. Pada di sisi lain, manajemen kualitas PT Unilever berusaha untuk memberikan kualitas yang mereka produksi secara sempurna melalui serangkaian checkpoint, evaluasi, serta sebuah sarana komunikasi dengan para konsumen untuk melakukan saran dan penilaian ataupun kritikan. Dengan adanya proyek ini, tentunya hal ini dapat menjadi sarana bagi mahasiswa seperti kami untuk lebih mendalami topik-topik pembelajaran dengan lebih baik. Lalu kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ibu Al-Fatih yang telah memberikan kritik dan saran sehingga kami dapat menyelesaikan proyek ini dengan baik. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.